Di sini saya akan mempraktekkan atau melakukan pembahasan terhadap soal praktik kejuruan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2019-2020 dengan kompetensi keahlian TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan dengan judul tugas rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Untuk gambar kerja atau topologinya saya akan gunakan seperti ini. Namun di sini ada sedikit perbedaan. Untuk wireless router saya akan ganti dengan router biasa. Jadi untuk kliennya nanti akan terhubung ke router menggunakan kabel. Kemudian di sini untuk switch saya tidak akan pakai. Jadi kedua router ini akan langsung terhubung ke cloud atau internet. Untuk langkah kerjanya di sini saya akan sesuaikan dengan yang ada di dalam dokumen ini. Di sini langsung saja saya akan gunakan VirtualBox di sini. Untuk di sini di dalam VirtualBox saya sudah siapkan dua mikrotik, satu sebagai router A dan satu sebagai router B. Kemudian di sini saya juga sudah siapkan kliennya. Untuk pengaturan jaringan mikrotik router A dan mikrotik router B, pengaturan jaringannya untuk adapter satunya adapter terberit, kemudian untuk adapter 2-nya jaringan internal. Kemudian untuk kliennya di sini maupun klien router A maupun klien router B gunakan adapter jaringannya jaringan internal. Di sini untuk mikrotik router A dan mikrotik router B sudah berjalan. Untuk konfigurasinya saya akan gunakan Winbox. Sini saya buka terlebih dahulu untuk router A-nya. Kemudian saya akan juga buka untuk router B-nya. Di sini lakukan konfigurasi terlebih dahulu pada router A. Di sini untuk langkah awal kita setting terlebih dahulu IP-nya. Kita cek di bagian IP lalu address. Di sini untuk mikrotik router A untuk interface Ether satunya sudah mendapatkan IP secara DHCP dari internet atau dari WiFi saya. Sini. Untuk interface Ether 2-nya saya akan samakan dengan yang ada di dalam dokumen ini. Jadi untuk IP LAN-nya saya gunakan 200.50.3/28. Sini 3.1/28. Kemudian interface-nya Ether 2, lalu klik apply. Kemudian kita masuk ke IP lalu firewall. Pada tab NAT klik plus, lalu chain-nya pilih SRC NAT. Out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade. Di sini difungsikan sebagai agar klien router A ini bisa mengakses internet. Kemudian di sini kita lakukan setting pada IP router B. Di sini DHCP untuk Ether satunya juga sudah aktif. Di sini untuk Ether 2 atau jaringan lokalnya saya gunakan 200.50.3.49/28 dengan interface Ether 2. Di sini sama, kita setting juga NAT-nya seperti ini. Chain-nya SRC NAT, out interface-nya Ether 1, lalu action-nya masquerade. Kemudian di sini untuk router wireless router di sini kan dibuatkan DHCP server. Di sini untuk router B-nya saya juga akan buatkan DHCP server dengan IP pool 250.3.50 sampai .61. Sini kita masuk ke IP lalu DHCP server.
Sini kita hapus terlebih dahulu. Di sini untuk list time-nya 6 jam, gateway-nya ini, DNS-nya 8888 dan 250.3.33. Kita setting, di sini klik DHCP setup, lalu interface-nya pilih Ether 2, lalu klik next. Di sini klik next. Untuk gateway-nya sudah benar ya, 3.49. Lalu klik next. Di sini kita sampai 61. Untuk address to give out-nya juga sudah sama dengan yang ada di Word. Kemudian klik next. Lalu untuk DNS servernya sesuaikan dengan yang ada di dokumen ini. Lalu klik next. List time-nya sesuai dengan dokumen yaitu 6 jam. Klik next. Di sini setup sudah selesai. Lalu di sini lakukan konfigurasi proxy. Sini pada router A, saya akan lakukan konfigurasi proxy. Klik IP, lalu web proxy. Untuk mengaktifkan web proxy, klik enable di sini. Lalu portnya 3128 dengan cacat administrator. Nama peserta @sekolah.sch.id. Di sini ketikkan. Kemudian di sini lakukan blocking site minimal 2. Sini masuk ke akses, lalu klik plus. Lalu DST hostnya di sini tuliskan website yang ingin diblokir. Di sini saya sudah tuliskan, saya akan memblokir website mengapa.site. Kemudian untuk actionnya Denny, lalu klik apply. Lalu buat satu lagi. Kemudian actionnya juga pilih Denny. Di sini web proxy-nya sudah saya setting. Kemudian kita tambahkan pada firewall. Di bagian NAT klik plus. Lalu DSD NAT-nya pilih chain-nya pilih DSD NAT, lalu protokolnya pilih TCP, DSD portnya 80. Lalu in interface-nya Ether 2. Kemudian action-nya di sini pilih redirect. Lalu to ports isikan 3128, lalu klik apply. Kemudian untuk router A, proxy-nya di sini sudah saya setting. Kemudian kita konfigurasi untuk kliennya, IP kliennya. Untuk IP address-nya di sini saya gunakan seperti ini. Lalu di sini klik OK. Di sini IP-nya sudah tersetting dan akses tipenya sudah mendapat internet. Kemudian di sini kita cek membuka website yang telah kita blokir tadi. Yang pertama adalah mengapa.site. Di sini hasilnya sudah benar.
Di sini untuk membuka website mengapa.site, hasilnya akses denied, error forbidden dengan caca administrator faiz@sekolah.sca.id. Kemudian kita buka website yang satunya lagi yang kita blokir tadi, yaitu linux.org.id. Hasilnya juga sama. Sini error, akses denied, mikrotik HTTP proxy. Kemudian kita coba untuk membuka website yang tidak diblokir. Sebagai contoh di sini YouTube. Di sini untuk membuka situs YouTube bisa ya. Kemudian di sini lakukan konfigurasi routing. Di sini saya akan gunakan dynamic routing agar klien di router A dan klien di router B bisa saling berkomunikasi. Di sini untuk router B-nya saya setting terlebih dahulu di kliennya. Karena tadi untuk mikrotik B sudah disetting DHCP server, maka untuk kliennya di sini gunakan DHCP juga. Di sini untuk pengaturan TCP IP versi 4-nya kita opt-in. Di sini untuk IP-nya sudah mendapatkan IP yaitu 250.361. Di sini kita coba lakukan ping ke klien dari mikrotik router A. Sini IP-nya 250.3.3. Kita coba lakukan ping. Di sini untuk melakukan ping ke 250.3.3 yaitu IP dari klien mikrotik router A dari klien router B. Di sini saya lakukan ping, hasilnya request timeout. Hal ini dikarenakan belum di routing. Untuk itu kita lakukan routing. Sini masuk ke routing lalu pilih RIP di sini. Lalu untuk networknya isikan di sini, saya ulangi saja, saya hapus. Sini isikan network yang ada di dalam router ini, yaitu 10/24. Dan yang kedua 200.50.3.0/28. Kemudian klik apply. Di sini untuk proses routing di router A sudah selesai. Kemudian kita beralih ke router B. Sini isikan juga IP yang ada di mikrotik router B, yaitu 2.0/124 dan 200.50.3.49/28. Di sini ada sedikit kesalahan. Di sini 3.48. Sini proses routingnya sudah selesai. Lalu kita coba lakukan ping. Sini kita coba lakukan ping sekali lagi.
Di sini hasilnya sudah replay. Jadi di sini bisa dilihat sebelum di routing hasilnya request timeout, dan setelah di routing sudah replay. Kemudian kita coba lakukan ping router B. Kita akan lakukan ping klien router B dari klien router A. Sini kita lakukan routing, kita lakukan ping. Di sini hasilnya juga sudah replay, yang tandanya konfigurasi routing atau dynamic routing tadi sudah berhasil. Selanjutnya di sini lakukan konfigurasi pada router static routing, router B ke internet. Di sini router B masuk ke IP, lalu routes. Di sini jika kita menambahkan IP secara DHCP untuk Ether 1 atau interface Ether 1, maka di sini untuk static routing ke internet akan otomatis ada. Namun jika Anda menambahkan IP secara statik, di sini bisa diketikkan DHCP addressnya 0000/0, kemudian gateway-nya gateway atau IP internet, atau bisa langsung memilih interface Ether 1. Saya contohkan di sini gateway, lalu pilih Ether 1, lalu klik apply. Selanjutnya di sini kita akan setting setiap klien yang terhubung mendapatkan bandwidth 64 kbps dan juga 32 kbps. Di sini kita akan setting pada masing-masing router. Di sini untuk router A terlebih dahulu, masuk ke pilihan menu queues. Kemudian pada tab simple queues pilih plus. Kemudian pada tab general di sini isikan targetnya. Di sini saya langsung pilih interface-nya saja, yaitu Ether 2. Kemudian untuk max limit untuk upload dan juga downloadnya, sini sesuai dengan pada dokumen ini atau sesuai dengan soal 64 kbps. Sini pilih 64K. Kemudian klik apply. Di sini untuk akses bandwidth sudah dibatasi pada router A. Kemudian untuk router B-nya di sini juga disetting demikian. Di sini masuk ke queues, lalu klik plus. Targetnya Ether 2 atau interface yang terhubung dengan jaringan lokal. Kemudian untuk max limitnya di sini 32 kbps. Sini tuliskan 32K. Lalu klik apply. Di sini untuk queue-nya atau pembatasan bandwidth sudah disetting pada kedua router, yaitu untuk router A untuk kliennya atau jaringan lokalnya dibatasi bandwidthnya 64 kbps. Kemudian untuk router B-nya untuk klien dari router B akan dibatasi bandwidthnya yaitu sebesar 32 kbps. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian dari PC atau laptop klien yang terhubung router. Kemudian di sini untuk tes yang pertama saya akan melakukan tes koneksi ke router. Di sini saya akan lakukan ping ke router A dari klien router A. Di sini untuk IP-nya kita lakukan ping. Di sini untuk melakukan ping ke Ether 1 mikrotik router A, hasilnya replay. Kemudian kita lakukan ping ke Ether 2-nya. Di sini hasilnya juga sudah replay. Kemudian
coba lakukan ping dari klien router A ke klien root ke mikrotik router B. Di sini hasilnya replay. Di sini juga saya melakukan ping dari klien router A ke mikrotik router B. Saya ping ether 2-nya juga sudah replay. Kemudian di sini kita akan coba untuk melakukan ping dari klien router B ke mikrotik router A. Di sini hasilnya replay. Kemudian dari klien router B, saya akan coba lakukan ping ke mikrotik router B. Di sini hasilnya juga sudah replay. Kemudian pengujian yang selanjutnya adalah tes koneksi antar klien. Di sini untuk pengujian koneksi antar klien, di sini saya mulai terlebih dahulu dari klien router A melakukan ping ke klien router B. Di sini hasilnya replay. Kemudian kita coba untuk melakukan ping klien router A dari klien router B. Di sini hasilnya juga sudah replay. Kemudian pengujian selanjutnya yaitu tes koneksi klien ke internet. Di sini dari klien router A terlebih dahulu. Di sini saya lakukan ping google.com dan hasilnya replay. Begitu juga dengan klien mikrotik router B. Di sini hasilnya juga sudah replay. Sampai di sini konfigurasi yang telah kita lakukan tadi sudah selesai.